Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara memiliki kegelisahan hati? Yesus Kristus pernah berkata kepada murid-murid ketika dia mau disalibkan. Yesus berkata kepada murid-murid dalam Yohanes 14 ayat yang pertama, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Yesus tahu bahwa sebentar lagi murid-muridnya akan menyaksikan dia ditangkap, dia diperlakukan seperti seorang penjahat, dia bahkan diseret, dia disuruh memikul salib, bahkan dia disalibkan, dan bahkan dia mati serta dikuburkan. Sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan, yang mestinya dimiliki oleh seorang Mesias. Sebab figur seorang Mesias bagi orang Yahudi adalah seseorang yang mestinya berkuasa dan tidak ada satu hal pun yang dapat melucuti kuasanya, apalagi membunuh dia. Dan sekalipun Yesus 2 kali memperingatkan mereka, "Jangan gelisah hatimu," sebab di ayat 27 kembali Yesus mengingatkan mereka, "Jangan gelisah hatimu." Namun pada waktu Yesus disalibkan dan dikuburkan, mereka tetap saja gelisah hatinya. Bahkan Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Mereka mengunci diri di rumah-rumah ketika Yesus dikuburkan. Mereka dalam ketakutan. Kita sering sekali gelisah oleh situasi tertentu. Apa situasi yang membuat kita gelisah? Yang pertama adalah oleh karena keadaan kita berubah. Murid-murid mengalami segala kebaikan Tuhan, kuasa Allah. Selama 3 tahun mereka mengalami hidup yang nyaris tanpa ada goncangan, nyaris tanpa ada kesulitan, karena selalu Yesus tampil untuk pembela mereka. Tapi pada waktu Yesus ditangkap, mereka goncang karena sang pahlawan mereka diambil dari mereka. Dan situasi akan segera berubah. Tidak ada lagi sang pembuat 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Kita gelisah karena zona nyaman kita diobrak-abrik Tuhan. Tetapi kita tahu waktu Tuhan mengobrak-abrik zona nyaman kita, Dia tidak merencanakan sesuatu yang jahat. Dia ingin untuk mengangkat kita lebih tinggi lagi. Itu sebabnya Yesus berkata kepada mereka, "Engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan yang lebih besar daripada yang aku kerjakan sebelumnya." COVID-19, cara Tuhan mengajak kita keluar dari zona nyaman kita dan harus hidup pada new normal, sebuah kehidupan normal yang baru, dan kita tidak siap untuk itu. Itu sebabnya kita gelisah. Zona nyaman kita sudah diobrak-abrik oleh Dia. Yang kedua, kita gelisah karena kita tidak pegang teguh janji Tuhan. Kita bahkan lupa akan janji Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Aku akan datang kembali, dan di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu." Yesus pergi dengan sebuah tujuan. Tujuannya adalah untuk kepentingan murid-murid itu sendiri. Tapi murid-murid tidak menangkap, sehingga rasa gelisah mereka lebih menguasai hati dan pikiran mereka dibandingkan dengan sukacita yang mestinya mereka miliki, karena tahu Yesus sedang merancangkan sesuatu yang lebih besar. Alasan Yesus pergi untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Kita gelisah dengan keadaan karena kita tidak pegang teguh janji Tuhan yang besar dalam hidup kita, bahwa dalam segala perkara Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. COVID-19 adalah alat yang Tuhan pakai untuk merancangkan hal-hal yang besar dalam hidup kita, dan Dia turut bekerja
dalam situasi ini pada saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, jangan gelisah hatimu, sebab Kristus Yesus tetap pegang kendali. He is in control. Don't be trouble your heart. God bless you. Kaulah harapan dalam